Asad bro? Alhamdulillah. Main juga nih ke tokonya My Bro. Thank you sudah datang dan mengunjungi ke toko kita yang kecil ini. Bisa. Ini luar biasa nih gue lihat nih. Man, dari mulai gue tadi itu di lampu merah. Toko vape. Gue belok kanan ke sini toko vape. Tapi gue salah berapa kali? Ini bukan ya? Ini bukan ya? Ternyata bukan. Ini ada berapa toko sih sepanjang jalan ini? Jadi kalau dulu memang gue paling pertama di sini. Terus 2016. Toko lo dulu, nama toko lo apa nih? Oh iya, oke. Toko gue ini Pepshop E15 Dermaga. Gue ada 2 cabang di sini sama di Cakung Pik Penggilingan dekat Wali Kota. Oh, oke. Jadi memang kalau kita bikin sejarahnya Pepshop E15. E15 apa sih? E15 jadi gini, sejarahnya dulu gue tuh masih kerja dulu, terus gue buka di rumah. Di rumah tuh E-nya Empang. Empang, 15 nomor 15. Jadi gue dulu tuh zaman dulu gue buka di rumah gitu loh. Tahun 2015. Jadi gue berpikir bikin nama ini udah ada. Saya ada simpelnya aja deh, gue bikin E15 di tahun 2015. Dulu di rumah ya. Terus Jalan Empang nomor 15. Jadi fix udah bikin nama. Saat itu ya cuman dari MSRP itu gue ngambil cuma ceban karena teman toko ya, tapi gue gesek kok gue rugi gitu kan. Malah rugi nih gesek gue kena 2-3% kan pakai kartu. Wah akhirnya udah gue buka fix, gue buka dulu gue nggak jauh dari sini sekitar 100 meteran di Silma namanya. Itu udah fix gue buka toko, offline-nya kecil waktu itu. Ya sekitar tahun 2016 gue buka di situ gitu. Terus akhirnya pindah ke sini cari karena memang lumayan cukup banyak customernya untuk nongkrong di sini. Akhirnya pindah ke sini sih gitu. Oke. Nah ini gimana nih dalam maksudku yang gue penasaran ini dengan sebegini padat toko-toko ya, persaingannya gimana tuh antara toko-toko? Ketat sih ya, ketat banget ya. Kita paling mengakali dengan cara ya seperti biasa, kita dengan cara pelayanan gitu, dengan cara menyapa customer dengan baik gitu loh. Memang kita sih lihat toko di sini kurang lebih dulu sekitar belasan, tapi berguguran sih. Sekarang kurang lebih sekitar 10 sampai 11 untuk jangkauan customer ya. Kita di sini ke kiri kanan tuh kurang lebih 11. Kiri ke kanan karena itu kurang lebih 11 vape store. Ya gimana caranya kita men-serve untuk datang customer ya udah dengan cara ya. Lu perasaan gue yang salah denger atau enggak? Lu bilangnya pet store atau? Vape store. Oh, vape store. Oke, jangan sampai salah. Ntar pet shop lagi. Iya, gitu. vape shop. Anyway, gitu. Jadi pokoknya salah satu kunci yang harus lo ini adalah ini ya service ya, pelayanan customer service. Ya, after service juga kita coba bantu kalau memang ada sedikit kendala-kendala kita bantu. Nah, bisa kompak nggak nih kalian nih antar satu sama lain? Sebetulnya zaman sebelum pandemi kita emang ada mulai kompak, tapi karena udah mulai berjamuran banyak ya kita tahulah mungkin ada beberapa toko yang mulai banting harga dan sebagainya gitu. Cuma ya sudahlah, mereka kita lah gitu. Kita kalau mau ngikutin juga ya nggak ada habisnya ya. Kita coba banting harga juga nggak ada habisnya. Udah kita coba bertahan dengan servis yang baik terhadap customer, gimana pelayanan yang baik, menyapa yang baik, after sale yang baik. Kalau memang dia ada kendala, memang ada sedikit komplain kita coba bantu. Gitu. Alhamdulillah sih kita masih bertahan sampai sekarang gitu. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya nih ya kita tuh butuh satu industri ini kan industri yang baru, bisa dibilang ini industri yang masih baby lah kalau kita hitung ya. Ini kan kita cukainya 2018. Sebelum itu kan ya mungkin start dari ada yang 2012, 2014 lah. Yang paling cepat segituan. Tapi kan ini tergolong industri baru lah untuk seukuran industri dibandingkan dengan industri lain yang memang udah lebih besar dan udah settle lah ya. Nah, pastinya kan diperlukan juga kekompakan, bener nggak?
kekompakan antar pemain industrinya, juga perlu regulasi yang jelas, ya nggak? Terus perlu juga mungkin ya dari asosiasi pun harus punya sesuatu selain binaan atau pelindungan, atau mungkin dia bisa menjembatani ke pemerintah untuk membentuk suatu regulasi. Ya. Nah, selama ini gimana yang lo rasain nih? Selama ini gimana? Apakah ada udah terbantu kah teman-teman di retail? Selama ini sih yang gue rasain ya nggak ada sih ya. Dan banyak teman-teman kita juga, karena kita juga di timur ini kita alhamdulillah cukup kompak ya. Kita sering beberapa kali seminggu kumpul-kumpul, keluhannya sama. Keluhannya sama, yaitu ya tidak terkendalinya harga MSRP itu sendiri. Ya kontrol susah gitu kan. Jadi banding-bandingan gitu loh. Ya akhirnya ya udahlah. Kita berharap juga susah. Jadi kita akhirnya bertahan dengan cara gini. Akhirnya yang mau berteman hayu gitu kan, saling menjaga harga. Yang mau banting ya silakan banting gitu kan. Kita juga susah gitu, kira regulasinya nggak punya gitu loh. Kita mau bertanya dengan siapa gitu. Mau ngeluh keluhan udah jadi zaman dulu. Setiap ada pertemuan kita keluhan, tapi ya sampai sekarang belum teratasi lah masalah-masalah itu sendiri. Berarti itu adalah salah satu PR untuk kita semua nih, terutama untuk teman-teman di asosiasi untuk memperhatikan retail ya. Iya. Ya, ini kan yang rugi juga sebenarnya kita juga iya, gitu ya. Iya, benar. Harga. Ya yang beli sih ada customer mau nikmatin, tapi lama-lama industrinya akan mati. Mati. Dan kita ini pengguna vape terbesar di dunia sekarang ini. Nah, lu bayangin. Nah, dengan adanya kita juga udah ada pita cukai, segala, dan kita harapkan ini kita bisa jadi barometer dunia malah. Iya, harusnya ya. Makanya kita butuh kompak, butuh suatu payung yang bisa mewadahi semua ini nih dalam industri. Terutama ya hubungan yang baik juga ke pemerintah dan para pemangku hukum lah ya. Nah, terus gue pengen tanya nih, sekarang ini setelah pandemi lo ngerasain ada perubahan nggak sih dari orang belanja ke toko lo? Jelas perubahan. Mungkin sebelum pandemi kita mungkin untuk yang open system itu masih dipegang sama mod lah ya. Masih mod dan sebagainya. Memang ada pot lah kurang lebih. Nah, semakin kesini memang semua rata-rata pembeli dari 10 pembeli nih kita hitung. Pembeli 10. 7 itu larinya ke mana? Ke pot. Oh iya? Lari ke pot. Memang udah akhirnya kita yang dulunya kita bisa jual koil, kapas dan sebagainya itu ya agak menurun. Tapi ada peningkatan di pot sendiri gitu. Di Saltnik. Iya, Saltnik, koil-koil katrit-katrit yang untuk pot memang kurang lebih 70% lah penjualan kita di pot ya gitu. Nah ini sama, makanya gue aja honestly speaking gue karena di rumah bini gue tuh nggak bisa, dia punya asma dan sensitif dengan bau wangi-wangian. Jadi kalau gue pakai mod tuh freebase kadang-kadang kan aromanya lebih ini ya, santer. Iya, kencang. Nah, akhirnya gue pakai pot, mau nggak mau, jadi gue bisa cas-cas dengan dalam rumah kayak. Ya, kalau ini kita ngomongin masih vape, gimana kalau ngerokok kan lu udah pasti keluar rumah. Iya benar, iya. Gue punya anak-anak kecil. Iya benar, pengaruhnya. Ya. Nah, itu keunggulannya menurut gue dari ya vape ya, terutama juga pot kan uapnya juga lebih sedikit, ya jadi nggak ngantuk. Iya. Pot kan harganya juga reasonable ya. Iya. Reasonable. Ya. Terus ini juga cartridge bisa pakai satu cartridge mungkin hampir 2 minggu bos. 2 minggu rata-rata. Ya. Iya. Gila men.
dan sama liquid udah. Kalau lu compare sama konvensional lumayan jauh bos, bisa mungkin 25-30%. Iya, jauh banget sih emang. Banyak orang beralih dari perokok larinya ke pot emang mereka. Tuh. Dan ini pintu masuknya orang untuk beralih menurut gue. Iya, benar. Ya nggak? Benar. Semua dulu tuh teman-teman gue tuh males gue nge-vape, ribet, malas ganti coil, malas ganti kapas, wicking segala macam gini. Nah sekarang dengan kayak gini, akhirnya mereka ngerasain nikotin yang mereka butuhkan itu dapat dan gak ribet. Ya. Setuju nggak? Setuju benar, setuju. Ntar nih gue mesti ngisi liquid gue nih, udah agak kosong. Saking itu ya, pepsnya ya. Iya. Saking enaknya cat. Mobil aja kita enak pakai. Iya, nggak ribet bau nggak ada. Iya, benar. Ya, makanya gue mikir ya udahlah, gue sehari-hari bisa dibilang hampir emang udah nggak pernah gue malah jarang banget. Kecuali gue dapat ada kiriman liquid gitu ya dari temen-temen, terus gue mau cobain, nah baru gue pakai mod. Gitu. Memang lebih simpel sih ini, enak. Ya kan? Yang gue demennya itu dalam mobil bos. Iya. Dalam mobil tuh, nih teman-teman yang anak otomotif, yang pencinta mobil kan gue tahu banget kamu mobilnya bau rokok, joknya bolong. Iya benar itu. Terus udah gitu nggak mau plafonnya kuning, ya udah. Nah, lu mestinya beralih pada beralih ke ya simpel, penggunaannya simpel. Lu bisa pakai dalam mobil, nggak plafon lu nggak kuning, jok lu nggak bolong. Iya. Ya. Kenapa jadikan api itu ya di rokok kan? Bara apalagi kalau kretek. Ya udah, kita kontrol kita hilang aja dia. Bro, tadi kan gue sempat bahas tuh sama lo ngomong mengenai perlunya ada bimbingan kan, atau ya coaching terhadap kayak lo cerita banyak toko yang baru buka setahun akhirnya tutup, ya kan? Karena mungkin ya kayak tadi gue bilang kan retail ini nggak gampang, ya kan? Mulai dari SDM-nya, dari mulai inventory-nya juga, terus kan gimana cara lo product knowledge-nya, ya kan? Nah, itu apa nih kira-kira yang lo kepengen dari sebagai pemain retail? Ya sebagai toko retail sih berharap gini sih, kita pemain lama aja terus terang sih, untuk bimbingan segala macam dari asosiasi dan sebagainya kurang sih gitu. Jadi kita tuh memang berjalan selama ini berjalan sendiri. Memang ada tapi nggak signifikan untuk membantu kita untuk berjualan ke depannya gitu ya. Kita sebagai toko lama aja kita akhirnya kita berkumpul sendiri, cari solusi sendiri gitu kan. Itu untuk lama. Bagaimana untuk toko yang baru? Mereka baru buka, punya uang, berharap cuan, berharap maju dengan nggak kecil loh buka toko ini loh. Nggak 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta loh untuk kita bisa memulai toko ini. Mereka buka terus dia mau ngapain gitu loh. Belinya pun dia bingung gitu kan. Terus dia juga cara berjualannya gimana? Belinya itu maksudnya ke ini istrinya ya? Istrinya gitu kan. Penyebaran juga bingung. Misalkan ada barangnya GF, dia nggak tahu beli kemana. Itu satu. Kedua, kalau barang udah ada ke toko, dia harus ngapain gitu kan? Dia harus ngapain karena dia nggak punya bimbingan dan sebagainya. Dia berharap cuma kayak orang jual toko kelontong, nggak gitu kan? Retail tuh nggak gitu. Toko retail vape gitu nggak gitu. Kita perlu pelayanan, perlu servis, dan orang harus bisa koin dan sebagainya gitu. Dia juga nggak tahu kemana harus belajar. Jadi favoristanya juga tuh harus tahu ya. Makanya kan kita nggak ada bimbing kayak gitu kan. Harus kekompakan dan keseriusan kita semua untuk membesarkan industri ini. Ya nggak? Itu harapan kita. Ya. Nah, apa nih pesan-pesan lo untuk teman-teman pemain industri dan asosiasi? Ya, karena gue sih pesannya ke teman-teman industri dan asosiasi ya perhatikanlah retail ya, karena ujung tombaknya tetap di retail ya. Itu jadi kita ya karena kita juga nggak ada naungan dan sebagainya, bingung gitu kadang kita harus ngadu kemana. Ngadu sih ngadu, cuman solusinya memang kurang gitu yang kita dapat gitu. Cuman akhirnya kita berjuang sendiri, bahkan memang terus terang kita emang di timur kita akhirnya diskusi sama
sama teman-teman retail di timur, kita pernah jalan-jalan bikin acara ke puncak dan sebagainya sesama owner barang, dia cuma diskusi untuk masalah gigi atasnya, akhirnya cuma itu yang kita dapat. Yang mau berteman dalam satu koma, yang berteman ya akhirnya kita kompak. Tapi kalau nggak berteman ya mereka ya tadi ya menikmati dengan, nah itu kita pengen gitu diperhatiin lah sama industri ini ya, biar kedepannya kita juga jadi bagus industri ini gitu, lebih maju, lebih kompak lagi gitu kan. Ya kalau sekarang yang kita rasakan ya perhatiannya memang kurang dalam arti ya dari asosiasinya gitu kan, terus dari industrinya sendiri gitu. Kita kayak berjuang sendiri. Yang pertanyaan yang paling susah gitu, bagaimana orang-orang yang baru membuka bisnis ini gitu loh, dan mereka nggak punya teman. Kita aja punya teman aja susah untuk mengatasi hal-hal ini ya. Apalagi ya mereka yang baru buka beli kemana, gimana, punya masalah, kendala apa, mereka bingung gitu loh. Banyak teman-teman yang gitu baru buka akhirnya ya nggak sampai setahun tutup, karena kendala-kendala yang dihadapi ya nggak jauh gini, perhatiannya sih yang kurang sih. Pasti lah, insya Allah ini pasti semua juga paham bahwa retail itu adalah ujung tombak. Mau produk sebagus apapun, kalau tokonya nggak jual barangnya mau beli di mana? Iya benar, ya, dari di mana gitu ya? Dari di mana ya? Makanya jadinya ini semoga semua teman-teman baik di main di industri maupun asosiasi bisa mendengarkan suara retail, dan pastinya ini kita butuhkan kekompakan, kebersamaan untuk membesarkan industri ini yang sudah kita capai atau kita kita bina, atau kita mulai dari nol, dari tadinya komunitas sampai menjadi industri. Dan ini harus tahu nih teman-teman semua bahwa kita nih sekarang nih udah skupnya udah industri loh. Iya. Ya kan? Berarti PR-nya udah lebih besar lagi. Tapi untuk menjadikan industri yang baik dan besar itu butuh perjuangan gitu. Tantangannya pasti, rintangan juga masih banyak. Dan gue terima kasih banget Bro Hilman udah memberikan banyak masukan, dan tentunya Vibemax akan selalu berdampingan dengan teman-teman di retail. Amin, mudah-mudahan terus berjuang berjuang bareng. Amin. Dan kita yakin kita bisa melalui ini semua dan industri ini semakin besar. Amin. Oke? Thank you banget masih bersama kita ya. Oke. Amin. Alright guys, jangan lupa follow, like, comment, and subscribe. Ciao.